Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Aryati. Halo, bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Iya, baik. Kalau semuanya dalam keadaan baik, semuanya sehat, kita sangat bersyukur sekali. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat biarpun tadi pagi kehujanan Pak. Dan bagaimana untuk Pak Rahman? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, tapi juga tadi pagi sempat berhenti sebentar di jalan. Ya, karena hujan. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus bersyukur kepadanya, ya. Dengan jalan apa? Beribadah kepadanya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, salah satu bentuk syukurnya yang kita harus menjaga kesehatan kita ini, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini apa? Dengan selalu memakai masker, bawa masker, ya, kemanapun. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan. Dengan air yang mengalir Pak. Mengalir dengan menggunakan sabun. Ya, minimal 20 detik. Ya. Lamanya mencuci ya Pak. Supaya kuman-kuman yang nempel di tangan kita menjadi mati. Nah, anak-anak semuanya, selain itu kita juga harus bersyukur dengan apa? Dengan selalu taat dan patuh kepada orang tua kita, karena punya ayah dan ibu yang sangat sayang kepada kita. Kemudian pada adik, pada kakak, kepada saudara kita harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Kemudian teman-teman dengan tetangga juga sama, kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Dan jangan lupa, kalau kita berlaku apapun, bermain, harus berlaku yang jujur ya Bu ya. Berlaku yang jujur dan bertanggung jawab. Anak-anak semuanya, yang merupakan bentuk bersyukur kita yang berikutnya adalah berdoa Bu. Jangan lupa kita setiap hari berdoa. Bangun tidur kita berdoa, pagi hari kita berdoa, mau makan kita berdoa, mau pergi juga harus berdoa. Aktivitas apapun kita harus awali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa pula. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar, maka kita awali belajar kita dengan berdoa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah kita mengerti ya Bu ya, bisa mudah kita pahami ya, akhirnya menjadi ilmu bagi kita yang bermanfaat nanti. Anak-anak semuanya, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang keempat, kewajiban dan hak. Dan kita pelajari pada subtema yang kedua, kewajiban dan hakku di sekolah. Dan kita akan belajar pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak semuanya, setiap kali belajar tentu ada tujuan belajar yang akan kita capai. Setelah belajar nanti, anak-anak diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah.
Yang keempat, menuliskan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Yang kelima, menjelaskan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Yang keenam, menceritakan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Sedangkan yang ketujuh, memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tentunya dengan semangat. Karena dengan semangat kita pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, kita mulai belajar kita pada kesempatan hari ini. Saya punya sebuah gambar. Ini gambar sebuah sekolah. Sekolah ini tanahnya luas nih Bu ya, luas sekali. Sehingga di halaman juga banyak tanaman, ya toh. Ada bisa dibuat bercocok tanam, luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, kamu perhatikan dua temanmu di situ itu. Ada yang satu sedang menyiram tanaman, ya Bu ya. Iya. Kemudian sahabatmu si Dayu ini sedang mencabut rumput liar. Halaman sekolah tampak bersih ya Bu ya? Iya, tidak ada sampahnya ya Pak? Tidak ada sampahnya, indah sekali. Sekolahnya juga rapi, tidak ada coret-coretan, sangat indah sekali. Nah, anak-anak merawat tanaman itu, menyiram tanaman yang dilakukan sama temanmu si Edo itu merupakan kewajiban di sekolah. Anak-anak juga sama, kalau di sekolah kan anak-anak juga merawat taman di depan kelas ya Bu ya. Harus menyiramnya, harus merawatnya, seperti yang dilakukan mereka berdua. Itu kewajiban. Apa haknya? Haknya nanti kalau kamu merawat tanaman, karena itu bunga ya, mendapatkan bunga yang indah. Kemudian si Dayu itu mencabuti rumput, hanya apa? Akan mendapatkan lingkungan yang terbebas dari rumput. Masih banyak lagi hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Misalnya anak-anak kalau di kelas ada piket kelas ya Bu ya, membersihkan kelas, itu kewajiban. Kewajiban. Haknya apa? Tentunya akan mendapatkan kelas yang bersih ya. Imbal baiknya begitu. Terus membersihkan papan tulis, itu juga kewajiban. Haknya apa? Akan mendapatkan papan tulis yang bersih. Nah, di samping itu anak-anak juga banyak sekali kewajiban yang ada di sekolah. Contoh lain, belajar ya punya, belajar, mendengarkan penjelasan guru. Itu kewajibanmu. Hanya apa? Ketika belajar dia akan mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Kalau kamu mendengarkan guru menjelaskan, pasti hanya apa? Akan menambah pengetahuan, kan begitu ya Bu ya. Jadi semua kewajiban itu akan diikuti dengan hak yang kamu terima. Jadi anak-anak, kita harus selalu mendahulukan kewajibannya. Nanti akan kamu dapatkan hakmu. Sekarang kewajiban dan hak di sekolah itu apa saja? Nah, kamu tuliskan di bawah ini. Nah, kewajibannya apa? Banyak banget, banyak banget. Ini Pak Arman ngasih kolomnya 3, tapi anak-anak tiganya 3. Silahkan kamu cari semuanya. Kewajibannya apa? Haknya apa?
kewajibannya apa, haknya apa, dan seterusnya. Kayak tadi Pak Rahmat sama Bu Mar ngasih contoh, ya tadi kewajibannya menyiram bunga, maka haknya akan mendapatkan bunga yang bagus, yang indah. Ini si Dayu ini mencabuti rumput, maka haknya akan mendapatkan taman yang tidak ada rumputnya, ya, tidak ada rumput liarnya, kan begitu. Kewajibannya tadi mendengarkan bu guru mengajar, bu guru menjelaskan, maka haknya akan mendapatkan pengetahuan, dan begitu. Nah, anak-anak semuanya kamu tuliskan di sini hakmu dan kewajibanmu di sekolah. Kalau kemarin di rumah ya Bu ya, sekarang di sekolah, di subtema yang kemarin di rumah, yang sekarang di sekolah. 3 saja itu Pak? Enggak apa-apa. Enggak tak batasi, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik ya Pak. Baik. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah, kamu ceritakan apa kewajiban yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu yang tercinta ini, ya. Kewajiban yang sudah kamu lakukan apa? Tentu menceritakannya dengan ditulis di bukumu, ya. Tulis di bukumu. Jangan lupa ketika menuliskan cerita, maka kamu harus berikan judulnya. Kemudian jangan lupa gunakan ejaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ini yang sering terjadi, anak-anak menuliskan huruf awalnya ini ya Bu ya, masih huruf kecil. Nah, ini harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, ini sudah lama anak-anak nggak ke sekolah ya Bu ya. Nah, keadaan sekolah kita sekarang itu sudah semakin rapi loh anak-anak. Tentu anak-anak tambah penasaran, mudah-mudahan cepat bisa berangkat ke sekolah ya Bu ya. Nah, sekarang sekolah yang indah dan rapi itu kayak apa? Apa perbedaan sekolahmu dengan sekolah yang ada pada gambar tadi? Kemudian yang kedua, apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Yang ketiga, bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Yang keempat, apakah yang kamu inginkan? Yang kelima, apa yang harus kamu lakukan? Nah, anak-anak semuanya, sekarang yuk kita baca sekolah yang indah dan rapi. Ya, perhatikan anak-anak. Ya, itu ada bacaan. Kamu juga bisa membuka buku, mengikuti ya. Mengikuti membaca pada halaman 58. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, anak semuanya, ini sudah kita baca. Nah, sekarang kamu cari sekarang, yuk. Ada nggak kalimat saran di situ?
Coba, yuk kita cari. Yo, mana Pada anak-anak? paragraf yang pertama ada nggak ini kalimat sarannya? Kalimat sarannya mana? Yang menunjukkan saran. Mana ya? Ayo, mana? Nah, ini siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Ya. Di atas ada lagi ya? Ya, Ada yang lain nggak? Masih ada. Ada nggak, Bu Mar? Ada. Siswa wajib Oh, menjaga sekolahnya agar indah. Oh Pak. iya, Ya. siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah indah. dan rapi. Iya. Ya. Ada yang lain lagi nggak? Coba tugas anak, Pak. Anak suruh mencari. Mm-mm. Iya, biar anak mau membaca bacaan, Pak. Ya. Dilanjutkan dengan mencari saran. Nah, silakan anak-anak dicari. Anak-anak baca lagi bacaan itu, terus anak-anak mencari kalimat yang menunjukkan saran. Nah, kalau sudah ketemu ya Bu ya. Sekarang tuliskan saranmu di bawah ini. Iya. Tuliskan di sini saranmu. Kita buat 5 aja ya sarannya. Nah, anak-anak semuanya menjaga keindahan dan kerapian sekolah itu merupakan kewajiban semua warga sekolah ya. Haknya apa? Haknya anak-anak apa? Ya kalau menjaga keindahan dan kerapiannya, maka haknya pasti akan mendapatkan sekolah yang indah dan rapi ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kamu tuliskan di sini ya yang menjadi kewajiban yang harus kamu lakukan, yang wajib kamu lakukan. Kemudian hak yang kamu dapatkan apa? Tadi sudah banyak saya sampaikan contohnya. Nah, Tadi yang atas sendiri ya Pak. Kita banyak harus sekali. menjaga bla 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 bla. Nah, hak kita apa? Iya, kalau kita sudah menjaga, ya tentu saja kita merasa bla 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 bla. Gitu ya Pak ya contohnya. Ya. Sudah tadi sudah kita sampaikan. Sudah, iya. Anak-anak tinggal menuliskan. Nah, gitu. Nah, anak-anak sekarang anak-anak tentu waktu luang yang ada pada anak-anak banyak ya. Iya. Ini kalau waktu sekolah, waktu istirahat juga merupakan waktu luang. Di rumah juga banyak waktu luangnya. Nah, sekarang anak-anak apa sih kegiatan yang kamu lakukan di waktu luang, tapi yang bisa membuat kamu menjadi sehat. Nah, anak-anak semuanya, ini ada beberapa gambar. Nah, ini memanfaatkan waktu luang. Nah, ini anak-anak, si temanmu ini sedang apa ini? Menyiram tanaman. Ini kegiatan di waktu luangnya dia merawat tanaman. Nah, ini temanmu yang ini sedang apa ini ya? Bersiap untuk menanam tanaman ya Bu ya. Ini kalau menyiram tanaman pasti nanti akan tanamannya menjadi bagus, menjadi berbunga indah ini. Maka haknya akan mendapatkan sesuatu yang indah. Ini mau menanam tanaman, pasti akan mendapatkan tanaman juga. Nah, ini kita kerja bakti ini ya, membersihkan kelas ini karena waktu istirahat, waktu luang di kelas di sekolah, bersih-bersih di sekolah. Nah, terus ini sedang apa ya Bu ya? Sedang apa ini Bu? Mengambil buah. Memanen buah ya. Ini juga hanya akan mendapatkan buah. Ini sedang apa ini? Sedang berolahraga ya. Kalau ini sedang apa ini? Sedang apa? Itu membawa pot Pak yang diisi tanah tuh. Iya. Berarti mau berkebun itu Pak. Mau menanam di Menanam. dalam pot. Ini kegiatan-kegiatan di waktu luang
dan masih banyak lagi ya, bisa dimanfaatkan misalnya untuk membaca buku. Kalau di sekolah ada sudut baca, ada apa tuh gerobak baca. Di sekolah kita kan ada itu tuh, ada perpustakaan. Banyak ya Pak. Banyak. Setiap kelas ada sudut baca. Ada sudut baca. Di halaman ada gerobak baca. Di dalam ruangan di atas ada perpustakaan. Masih ada lagi Bu. Iya. Di sebelah perpustakaan ada kafe. Kafe membaca, tapi kafenya kafe literasi. Ya, itu di gazebo itu di situ juga tersedia buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak semuanya. Sekolah kita sudah memfasilitasi semuanya dengan baik supaya anak-anak tidak kekurangan bacaan ya Bu ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang, nah ini teman-teman sedang menyampaikan, menceritakan apa yang dia lakukan waktu senggangnya, di waktu luangnya. Nah, ini ada yang berenang, ada yang membantu ibu merapikan rumah, ada yang bermain sepeda, ada yang menyiram tanaman, ya macam-macam. Mungkin anak-anak ada yang membantu ayah mencuci kendaraan, iya toh. Ada yang membantu ibu memasak, ya. Itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di waktu luang. Jangan kamu gunakan waktumu untuk bersantai-santai saja. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktu nggak akan terulang ya Bu. Nggak akan terulang lagi. Ya anak-anak manfaatkan sebaik mungkin. Bisa kamu manfaatkan waktu luangmu untuk membaca, untuk belajar, membaca apa saja yang kamu dapatkan, pasti akan ada manfaatnya. Anak-anak semuanya, kiranya belajar kita hari ini hanya sampai sini ya Bu ya. Anak-anak sudah paham semuanya? Sudah jelas semuanya? Tentu sudah jelas semuanya, luar biasa. Oleh karena itu ya anak-anak kita refleksikan apa kegiatan kita hari ini. Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan enggak? Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Atau tidak? Apa yang masih belum kamu pahami? Masih adakah yang belum kamu pahami? Kemudian, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya tentu ini beraneka ragam jawabannya. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang anak-anak harus mengingat kembali semuanya apa yang sudah kita pelajari, kemudian simpulkan di buku. Anak-anak, pelajaran sudah berakhir, yuk kita akhiri dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dan kita mengerti, pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, terima kasih. Saya sampaikan seperti biasa, bersama Bu Mar juga mengucapkan terima kasih. Kemudian minta maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan di hati anak-anak semuanya dalam menyampaikan pelajaran ini. Ya, juga Bu Mar, anak-anak minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah, yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Akhirnya anak-anak sampai bertemu kembali, belajar dan belajar lagi, tetap semangat, pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.